Novel, Rizky ini kira-kira nih p-value kita masuk nggak sih dalam area ini 0,05 yang daerah tolak Hanol ini? Tidak, Bu. Tidak. Iya, tidak masuk. 0,05 sama 0,006 lebih gedean yang mana? Lebih gedean yang 0,05, Bu. Dengan 0,05 ya, artinya probability ini masuk dalam area ini. Karena kan kita nyari peluang Z besar 3,21 kan. Jadi kurang lebih ini ada area di sini, area ini masuk di dalam 0,05 karena dia probability-nya kecil sama dengan kecil dari alfa. Nanti kita bisa membayangkan bahwa wilayah ini, wilayah yang luasnya 0,06 itu masuk dalam area ini. Jadi dia tolak nol. Makanya di sini di rule-nya adalah kalau kecil dari alfa, kecil sama dengan alfa, tolak nol. Artinya apa? Artinya jika peluang dari tes statistik itu terjadi masih masuk dalam rejection region gitu, maksudnya dia masih lebih, tadi kan kecil banget kan, karena si alfa sendiri itu udah kecil peluangnya 0,05. Nah, si tes statistik lebih kecil lagi nih peluang terjadinya. Nanti kita reject H0-nya, kayak gitu. Pokoknya dia jatuh di dalam sini, kita reject H0-nya. Nah, karena sesuai dengan rule di sini, kita reject ya H0-nya. Nah, kalau kita reject H0, berarti interpretasinya apa? Interpretasinya adalah berarti cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa si metode reproduksi tadi mampu meningkatkan peluang memiliki bayi perempuan gitu. Jadi karena kita reject H0, saya reject nih H0. Karena probability terjadinya si H0 itu kecil banget gitu, 0,006. Jadi reject aja. Nah, karena dia di reject, maka kita bisa pede untuk melanjutkan hidup dengan klaim kita tadi yang H1. Jadi interpretasi kita adalah, oke, saya punya cukup bukti nih untuk mensupport bahwa memang P-nya itu besar dari 0,5. Atau dengan kata lain, bahwa si metode reproduksi yang diklaim tadi memang mampu meningkatkan peluang memiliki bayi perempuan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan cara kedua. Yang pakai maaf Bu, masih belum paham kenapa kalau H0-nya apa p-value dari H0-nya itu kurang dari lebih kecil dari alpha itu di reject gitu Bu. Jadi kita tuh membayangin bahwa oh ternyata tuh karena kan kita nyari peluang Z besar 3,21 kan ya. Oh berarti si nilai 0,006 ini, jadi kalau kita bayangin misalnya gini, ada suatu buletan, ini luasnya 5% gitu. Nah, si 0,006 itu kan masuk di dalam sini. Berarti dia di-reject gitu, dia masih masuk dalam wilayah yang ditolak gitu. Karena kita nyarinya tadi peluang Z besar 3,21, berarti kan dia somewhere di sebelah kanan sini juga. Kalau peluang lebih besar, dia kan pasti sebelah kanan kurva kan ya. Terus kita ternyata dapetin bahwa peluang ini terjadi itu kecil banget, 0,0006 gitu. Berarti dia masuk nih dalam region yang ditolak gitu, dalam area yang ditolak. Akhirnya dia tolak 0, kayak gitu. Kalau misal Z kurang dari 3,21 gitu Bu, itu nanti gimana Bu? Kalau kita nyarinya peluang Z kecil dari 3,21, berarti ini H1 kita berubah jadi P kecil dari 0,5. Terus untuk ke analisis yang masuk ke dalam 5% atau enggaknya, itu gimana? Analisis yang salah atau enggaknya? Iya. Nah, kalau gitu berarti nanti gini, carikan peluang Z kecil dari 3,21 ya. Nanti kan region tolaknya menjadi sebelah kiri kan jadinya. Ingat ya bahwa kalau kita ganti P-nya, saya hapus dulu ya di sini coret-coretannya biar lebih enak dilihat. Oke, misalnya saya ganti di sini jadi H1 kita adalah P kecil dari 0,5. Berarti ini jadi left tail. Kalau dia left tail, rejection region-nya atau critical region-nya pindah ke sebelah kiri. Terus mencari tes statistiknya, itu jadinya nanti peluang Z kecil dari 3,21. Kayak gitu. Nanti baru kita bandingin alfanya.
masuk ke dalam ini atau enggak, kayak gitu. Peluang Z kecilnya 3,21. Oh, paham, Bu. Oke, makasih, Bu. Bu, izin. Berarti itu yang 0,0006 tuh dihitung dari kanan dong ya, Bu? Iya, peluang dari critical region 3,21, lebih besar dari 3,21. Peluang dari tes statistiknya lebih besar dari 3,21. Ini kan ada 0,006 ini kan adalah ini ya, 1 dikurang 0,993. Artinya, kalau Solva bayangkan, ini adalah wilayah 0,993. Nah, peluang itu yang di sini nih, sebelah kanan. Nah, ternyata dia tuh saking kecilnya, bahkan dia masuk di dalam 0,05. Jadi kalau misalnya dibayangkan, ini saya banyak banget coret-coretannya ya. Enaknya pakai papan tulis ya, yang kayak gini-gini. Sebentar. Jadi, kita bayangin lagi ya kurva ya, gambar-gambarnya kita ya. Nih, ini 0,05 nih. 0,05. Saya bisa ganti warna pen nggak ya? Tunggu lihat dulu. Oke, coba saya pakai hijau deh. Bisa. Nah, si 0,006 ini itu adalah peluang tes statistik kita besar dari 3,21. Nah, dia tuh ada di sini. Di sini. Ini 0,0006. Oh, ternyata dia itu masuk dalam region 0,05. Atau kita bisa bilang bahwa dia peluangnya lebih kecil dari alpha gitu. Hasil p-value kecil dari alpha. Bisa kita imajinasikan bahwa dia masuk dalam critical region. Karena critical region kita adalah 0,05. Dia 0,006 masuk dong dia dalam wilayah ini gitu. Jadi dia tolakan 0 kayak gitu. Bisa dipahami? Kita coba lihat yang cara kedua ya agar lebih masuk dalam imajinasi kita. Coba ya cara kedua ya. Karena sebenarnya cara pertama, cara kedua itu berhubungan kok sebenarnya. Tapi salah satu dipakai itu udah cukup untuk kalian mendapatkan hasil kesimpulan kayak gitu. Cara kedua, pakai tradisional, namanya metode tradisional atau pakai critical value. Jadi kalian punya alpha, cari critical value-nya, terus bandingkan antara tes statistik yang kalian hitung sebelumnya dengan si critical value ini. Nah, tolak H0 kalau tes statistiknya jatuh di dalam daerah tolak H0. Kita lihat ya, maksudnya gimana sih ini di kalimatnya jelimet. Nah, kita lihat maksudnya gini. Tadi udah dapat alpha, cari critical value-nya. Kita udah cari bersama ya, 1,645. Ini tadi. Jadi, di sini saya ganti warna pen saya jadi merah lagi. Nah, ini ini 1,645. Itu adalah critical value. Didapat dari apa? Didapat dari apa tadi? Coba saya tanya sama Berry. Saya, Bu. Dari mana tuh critical value, Berry? Dari yang itu, Bu, yang di atas itu. Z apa? Dari tabel Z score table itu, Bu. Maksudnya ya, berdasarkan apa saya menghitung, oh 1,645 nih, gitu. Kenapa enggak 1,96 misalnya, atau 2,7? Kenapa 1,645 dari? Dari di mana? Bu. Karena berdasarkan nilai alfanya, Bu. Ya, berdasarkan nilai alfa ya. Bu. Jadi, punya nilai alfa 0,05, tentukan critical value-nya. Ini sebenarnya sama, Berry, dengan yang di confidence interval kemarin. Kan udah belajar kan kemarin membuat confidence interval. Jadi, kita tetapkan nih batas antara daerah yang non-error, non-critical dengan yang critical. Oh, 1,645. Kemudian, saya bandingkan ini, si critical value dengan tes statistik. Kita lihat ya tadi kalimatnya di sini. Compare tes statistik dengan critical value. Compare tes statistik dengan critical value. Oke, saya compare dia. Critical value saya 1,645. Tes statistik saya adalah berapa? Tes statistik kita? Tio.
Tio ada Tio? Hadir, Bu. Iya Tio. Tes statistik kita berarti kan p-value ya, Bu. Nah, p-value kita adalah 0,999 itu ya, Bu. Salah. Aduh, salah ya. P-value itu adalah peluang dari tes statistik. Ya. Peluang dari tes statistik. Oh. Tes statistik kita berapa? 3 ya. 3,21 itu ya, Bu. Nah, ya benar. Oh iya iya iya. Kelihatannya sih. Nah, ini. Oke. Tes statistik kita adalah 3,21. Nah, dari tes statistik ini kita bisa hitung p-value yang merupakan peluang dari si 3,21. Peluang dari tes statistiknya besar dari Z besar dari 3,21. Jadi ini kan dapat 3,21 nih. Terus saya cari berapa sih peluang Z besar dari 3,21? Oh, dapatlah 0,0066636. Nah, ini yang namanya p-value. Jadi p-value sama tes statistik itu beda. Jadi dari kita bisa menghitung p-value kalau tahu tes statistiknya. Nah, kita balik lagi ya ke pertanyaan tadi. Tes statistik saya 3,21. Saya hijauin lagi nih penanya. Berarti 3,21 kira-kira di mana nih garisnya? Sebelah kiri 1,645 atau sebelah kanannya 1,645? Kanan, Bu. Kanan, Bu. Nah, anggap aja kira-kira somewhere di sini lah ya, 3,21. Nah, tadi kan kalian ingat ya bahwa alfa adalah daerah error. Artinya, kalau saya gambarkan di sini adalah daerah yang terjadinya error. Nah, ternyata si 3,21 ini berada di dalam wilayah yang error. Dia besar dari 1,645 dari tes statistiknya. Oh, karena dia jatuh di dalam rejection region, critical region, berarti saya tolakan 0. Kayak gitu. Mungkin ini lebih intuitif ya. Lebih masuk kan ya. Jadi, saya punya alpha, saya tentukan critical value saya, di sini 1,645. Artinya, siapapun yang jatuh di sebelah kanan critical value, dia adalah orang-orang yang harus ditolak. Gitu. Dia adalah item-item yang harus saya tolak. Siapapun yang jatuh di sebelah kiri 1,645 maka akan saya terima kayak gitu, maka tidak akan saya tolak kayak gitu bahasanya. Ternyata 3,21 nih di sebelah kanan 1,645. Ya, dengan terpaksa kita tolak gitu karena dia jatuh di sebelah kanannya critical region. Dia masuk ke dalam karena dia jatuh di sebelah kanannya critical value dan dia di dalam critical region ini, maka dia ditolak. Kalau kita analogikan dengan metode pertama tentang p-value, 3,21 ini kan peluangnya adalah 0,006 tadi ya. Ini dia wilayah yang warna hijau. Nah sama, dia juga di dalam rejection region kan, di dalam critical region, jadi dia juga ditolak kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang masih bingung? Ini lebih paham sepertinya Bu daripada yang pakai peluang tadi. Yang p-value tadi iya sih. Nah ini juga bisa dipakai. Walaupun sebenarnya dia sama aja sih Salwa gitu, karena ini kan tes statistik. Dari tes statistik kita bisa ngitung peluangnya, peluang besar dari 3,21-nya. Oh ini areanya. Ini cuman kayak beda point of view aja. Kalau pakai cara pertama kita ngelihat dari peluang dari masing-masingnya, peluang alpha dibandingkan dengan p-value. Kalau yang metode kedua kita bayangin critical region dengan tes statistiknya. Sebenarnya sama aja, karena kan critical value dia mewakili alpha. Tes statistik dia mewakili p-value, jadi sama aja sebenarnya. Mudah-mudahan lebih paham ya. Oke. Izin berarti bertanya. Iya, silahkan. Maaf, yang tadi P sama dengan 0,5 itu dari H0 atau H1-nya ya, Bu? Dari, jadi gini, intinya kan dia itu mengklaim bahwa bisa meningkatkan peluang memiliki bayi perempuan. Artinya, peluang kalau ibu hamil, berarti peluang dia punya bayi perempuan harus besar dari 0,5 kan, agar bayinya lebih besar. Artinya kan gimana ya ngomongnya? Kalau peluangnya itu sama dengan 0,5, berarti kan seorang ibu hamil berkemungkinan bayinya laki-laki ataupun perempuan dengan peluang yang sama. Tapi karena klaimnya saya adalah metode reproduksi ini meningkatkan peluang punya bayi perempuan, artinya peluang punya bayi perempuan itu pasti lebih besar dari 0,5.
Benar nggak? Kalau peluang bayi perempuannya besar dari 0,5, artinya kan peluang bayi laki-laki adalah lebih kecil dari 0,5 kan? Berarti benar nih, metode ini meningkatkan peluang punya bayi perempuan gitu. Jadi H1 kita adalah P besar dari 0,5. Nah, terkait ini, H0-nya jadinya P sama dengan 0,5. Karena di P itu dia mengandung simbol equal atau sama dengan. Itu Aulia. Baik, Bu. izin memastikan, Bu. Berarti, Bu, dari ketiga metode tadi, dari masing-masing metode bisa digunakan ke dalam kasus yang sama, Bu, ya? Bukan berarti satu metode untuk kasus yang berbeda gitu, Bu. Bukan gitu, Bu, ya? Ya, bisa yang mana aja, terserah. Dari 3 itu mau pilih salah satu boleh. Dia pasti akan memberikan kamu keputusan yang sama. Dia akan menuntun kamu kepada keputusan yang sama. Berarti bisa dibilang tergantung data yang diberikan, Bu, ya? Enggak juga sih, karena dengan data yang sama, kamu kan bisa menghitung baik tes statistik maupun p-value kan. Sama aja. Jadi kalau cara yang pertama tadi, kita kan membandingkan cara pertama itu kan p-value versus alpha. Cara yang kedua itu kan tes statistik versus critical value. Nah, ini kan yang perlu dihitungkan dari ini adalah p-value sama tes statistik kan. Kalau kita dapat tes statistik, dapat juga p-value-nya. Dan sebaliknya, kalau kita punya p-value, kita bisa ngitung kebalikannya tes statistiknya berapa. Jadi sebenarnya nggak tergantung data sih. Kalau kita ngitung tes statistik bisa dapat p-value. Ngitung p-value juga bisa untuk ngitung tes statistik. Jadi benar-benar bebas mau pilih cara yang mana sebenarnya. Gitu, Giovanni. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Nah, yang tadi jadi keputusan kita apa nih? Ini udah panjang-panjang nih, keputusannya apa nih berarti nih? Coba Patricia. Patricia. Iya, Bu. Ya, Patricia, gimana nih? Kita tolak apa enggak nih, Patricia, keputusannya? Karena value-nya jatuh di critical region, berarti H0-nya ditolak, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi keputusan kita adalah kita tolak H0. Mana tadi? Coba saya tulis. Jadi keputusannya adalah tolak H0, reject H0. Nah, let's say misalnya tadi kita mendapati bahwa tes statistik kita adalah 0 ya. Taruhlah misalnya dia di sini 1 misalnya di sini garis ini. Ini kira-kira diapain nih keputusannya? Saya mau tanya sama Aulia Rizky. Iya, Bu. Ya, kalau yang terjadi sebaliknya, Aulia Rizky panggilannya Aulia ya? Iya, Bu. Benar nggak sih panggilannya Aulia atau Rizky nih? Aulia, Bu. Oke, Aulia. Di sini kalau misalnya tadi dapat tes statistiknya 1, berarti kan di sini nih kira-kira garisnya. Putusan kita berarti apa tuh, Aulia? Berarti fail to reject ya, Bu? Fail to reject. Okay. Good job. Berarti udah paham ya sampai sini ya? Lumayan, Bu. Oke, thank you. Nah, itu dengan cara kedua. Nah, dengan cara ketiga, saya tidak akan terlalu menjelaskan, karena ini sebenarnya materi di minggu lalu. Jadi, intinya kalian buat confidence intervalnya. Nah, habis itu dilihat nilai yang kita klaim tadi masuk nggak ya dalam confidence interval. Jadi, kalau tadi kita klaimnya 0,5 gitu, jadi kita buatlah confidence intervalnya di, misalnya ini nih, saya nggak tahu batas bawahnya berapa, A sama B lah misalnya, anggap ya. Terus cek 0,5 tuh masuk sini nggak? Masuk dalam interval ini nggak? Kalau misalnya masuk, oke, berarti kita bisa menerima H0-nya. Kalau enggak, ya berarti ditolak. Bukan menerima H0 sih, fail to reject. Gitu. Kalau di luar interval, berarti kita reject H0-nya. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak kenapa kita pakai istilah fail to reject? Jadi tidak dapat menolak instead of menerima gitu. Ada yang bingung nggak kenapa ya harus kata-katanya seperti itu? Jadi saya nggak nolak kok, saya cuma tidak menerima. Jadi kayak gitu. Kenapa ada bingung nggak kenapa ya kalimatnya kayak gitu?
Ini mungkin nanti bisa juga kalian gunakan dalam kehidupan ya, kalau misalnya ada ngapa-ngapain gitu terus kamu menolak ya? Enggak sih, saya nggak nolak, saya cuma tidak menerima gitu. Jadi permainan kata-kata. Cuma dalam statistik dia berbeda gitu. Ada yang bisa memberikan insight barangkali kenapa ya kita ngomongnya tidak menolak instead of menerima. Jadi di sini fail to reject versus accept. Atau kalau bahasa Indonesianya tidak menolak versus menerima. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Hening. Coba tanya sama Tarisha. Iya, Bu. Bedanya apa tuh Tarisha? Pergi makan lagi. Fail to reject versus accept. Kenapa kita pakainya tuh? Kenapa kita bilangnya? Tadi kan tolak Hanol. Tolak Hanol kan harusnya lawannya terima Hanol kan? Tapi kenapa kita ngomongnya tidak dapat menolak Hanol gitu? Kenapa kita nggak bilang terima Hanol aja? Bingung ya? Bu, izin coba. Oh iya. Masih bingung, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nih ada Horas nih yang akan menyelamatkan menyelamatkan kita. Gimana Horas? Kalau menurutku, Bu, kalau fail to reject itu misalnya kayak aku merasa kayaknya si kawan ini salah, tapi nggak cukup buktiku, Bu, untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul salah gitu. Kalau accept, berarti aku yakin bahwa dia itu betul-betul salah, 100% nggak salah lah keputusanku gitu. Ya, betul. Kayak gitu alasannya. Jadi karena tadi ingat ya, kita kan menentukan keputusan berdasarkan probability. Tadi kan kita probability-nya adalah kecil dari 0,05 kan. Jadi sebenarnya masih ada. Jadi kita tuh kayak ketika kita tolak Hanol itu adalah ketika kita bilang bahwa oh saya cukup bukti nih untuk menolak Hanol karena peluangnya besar. Tapi ketika kita tidak bisa menolak Hanol itu artinya kayak yang dibilang Horas tadi. Dia tuh kayaknya salah deh, tapi nggak cukup bukti nih. Jadi instead of accept, saya fail to reject aja. Jadi saya tidak bisa menolak aja. Jadi, kalau kita bilang saya terima Hanol, itu artinya yakin 100% bahwa Hanol itu benar. Artinya peluang p-value-nya itu 0. Tapi di sini kan p-value-nya masih ada ya, walaupun kecil. Artinya sebenarnya bisa jadi nih Hanol ini tidak benar juga nih sebenarnya. Tapi kita nggak cukup bukti. Jadi kita bilang tidak dapat menolak aja lah gitu, fail to reject aja lah, kayak gitu kira-kira bedanya. Jadi betul sama yang dibilang sama Horas tadi. Mantap Horas, keren. Thank you ya Horas ya. Tidak paham ya sampai sini ya? Izin bertanya, Bu. Silahkan, siapa tadi yang bertanya? Wahyu Hidayat, Bu, absen 19, Bu. Ya. Nah, kan mungkin kalau gini, Bu, pas ketika tes statistik sama p-value itu sama dengan critical value, itu apa ya? Kesimpulannya gimana, Bu? Apakah kita menolak atau kita menerima? Reject juga. Karena di sini p-value kecil sama dengan alpha. Jadi kita pakai simbol kecil sama dengan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, udah paham ya semuanya ya. Nah, terus untuk contoh lainnya, wow, ini udah penuh banget. Nah, ini contoh lainnya nih. Jadi, kita coba dengan hipotesis dengan H1 yang berbeda. Cuman kita ganti aja sih ininya, simbolnya. Kalau tadi besar dari 0,5, sekarang kita pakai tidak sama dengan 0,5. Nah, di sini tadi kita udah ngitung ya, tes statistik kita 3,21. Nah, terus kalau kalian lihat di flowchart ini, jika dia two tail, kan kalau pakai simbol tidak sama dengan, dia kan 2 ekor ya, two tail gitu. Nah, kalau dia two tail, maka kita cek nih, tes statistiknya, apakah dia di sebelah kiri atau sebelah kanan dari center. Nah, kita lihat nih, 3,21 itu di sebelah kiri apa sebelah kanan dari senternya. Saya mau tanya sama Nanda. Nanda masih bergabungkah atau sudah terlempar lagi? Masih ya. Nanda, ini
dia di sebelah kiri atau sebelah kanannya center nih, tes statistik kita? Dua-duanya ya, Bu? Dua-duanya. Statistiknya. Jadi ini tadi kan ada flowchart-nya nih, Nanda nih. Kalau dia tuh tel, cek dulu nih posisi tes statistiknya. Di sebelah kiri atau sebelah kanan dari center. Centernya berapa nih? Center kita, pusatnya berapa sih? Titik pusat kalau di kurva normal? Tengah-tengah ini berapa? Ada. Kalau kurva normal yang terstandarisasi. 0. 0. 3,21 ada di sebelah kanan atau sebelah kiri 0? Kanan, Bu. Kanan ya. Nah, karena dia di sebelah kanan, kita lihat lagi tadi di sini di flowchart-nya. Kalau dia di sebelah kanan, right, maka p-value-nya twice the area to the right of the test statistic. Kayak gitu. Maka 2 kali dari area yang di sebelah kanannya tes statistik. Karena kan sebenarnya kalau dia tuh tails, kan kalau kalian bayangkan, dia kan ada kiri, ada kanan kan ya. Nah, jadi kalau misalnya si tes statistik itu jatuh di sebelah kanan dari center, tinggal kita kali 2-kan aja nih areanya, kayak gitu maksudnya. Jadi instead of menghitung kiri dan kanan, tinggal dikalikan aja 2, kayak gitu maksudnya. Nah, kita lihat lagi contohnya tadi ya. Berarti kan tinggal dikali 2 ya, area sebelah kanan. Nah, tadi area sebelah kanan kita berapa? 0,06636749 tadi, area sebelah kanan dari tes statistik. Dikali 2, dapatnya 0,001325. Nah, ini dilihat lagi ke si di-compare lagi. Di-compare lagi, terus dilihat apakah dia tolak nol atau enggak. Kalau p-value-nya segini. Ini lebih kecil atau lebih besar dari alpha nih, kira-kira nih? Saya mau tanya sama Fendi. Fendi, mana Fendinya? Saya, Bu. Yang apa ya, Bu? Yang ini Fendi, kita kan tadi memodifikasi hipotesis sebelumnya ya. Jadi kita ganti P-nya tidak sama dengan 0,5. Dapat p-value-nya 0,001327735. Nah, according to the first method, gitu. Jadi sesuai dengan metode pertama, di mana kita membandingkan p-value sama alpha, kira-kira dengan p-value sebesar 0,001327735, kita tolak H0 atau terima atau fail to reject H0? Iya, Bu. Ini lebih kecil dari alpha atau enggak nih? 0,0013. Oh, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kita Tolak H0. tolak H0 ya. Job, thank you. Jadi kayak gitu ya contohnya, kita tolak H0. Nah, ini interpretasinya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, wow, udah jam 9. Mungkin ini bisa kita skip aja ya. Nah, ada ini sih bikin mind map, tapi nanti aja, nggak apa-apa kita skip aja. Karena masih ada cantik contoh soal yang mau dibahas. Nah, ini kesalahan dalam melakukan hipotesis tes. Jadi, sebenarnya buat pengetahuan aja ya. Required. Oh, ini adalah beta nih. Ini kayaknya pas saya konversi ke dalam PDF, somehow simbolnya hilang. Ini beta ya, simbolnya ya. Jadi dalam melakukan uji hipotesis, kita bisa aja salah. Nah, kesalahannya itu ada yang dinamakan dengan error tipe 1 atau false positif, atau juga error tipe 2 atau false negatif. Ini saya jadikan beta, nggak tahu nih kenapa betanya malah jadi kayak gini nih. Nah, iya, benar itu beta. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita reject H0, ini sebenarnya buat pengetahuan aja ya, karena barangkali nanti muncul ketika UTS, nggak tahu, tapi sebenarnya ini buat pengetahuan aja. Jadi kalau misalnya kalian reject H0, tapi ternyata H0 itu memang salah, gitu. Itu namanya true positive. True positive ini adalah kondisi ideal yang kita mau.
Jadi kita tuh sebenarnya maunya true positif sama true negatif. Tapi bisa saja kita dalam kehidupan nyata itu kita reject H0, ternyata H0 itu benar sebenarnya. Maka itu namanya false positif. Positif yang salah gitu, false positif. Ini disebut dengan tipe error 1 atau nama lainnya alpha. Bisa juga kita itu fail to reject H0, tapi ternyata memang H0 itu salah. Ini disebut dengan false negatif atau negatif yang nah ini dilambangkan dengan simbol beta kayak gitu. Nah ini contoh error tipe 1 nih, false positif. Ketika seseorang didiagnosa hamil, padahal dia sebenarnya nggak hamil, ini adalah false positif. Ini sebenarnya sering dipakai nih kalau misalnya kalian nanti ikut seminar atau webinar perkuliahan statistik yang ada ngomongin uji hipotesis, mereka pasti pakai ilustrasi ini nih untuk menggambarkan false positif dan false negatif. Yang kedua ini disebutnya ada ibu-ibu hamil, ini kayak gambarnya kepotong. Tapi sebenarnya ibu-ibunya ini hamil, dan dia dibilang, oh kamu tidak pregnant, gitu. Padahal dia sebenarnya pregnant. Nah ini adalah tipe-tipe error yang mungkin terjadi pada saat nanti kita melakukan uji hipotesis, tapi itu sebenarnya masih bisa ditolerir sih sebenarnya. Nah ini nanti alpha yang tadi kita tentukan itu adalah menjadi false positif. Jadi kemungkinan kita mereject H0, padahal H0-nya bisa jadi benar kayak gitu. Itu disebut dengan alpha atau false positif. Mungkin kita bisa skip dulu karena ini sebenarnya tidak terlalu, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk yang ini karena ini sebenarnya tidak terlalu urgent, tapi saya sampaikan saja. Kita akan masuk dulu ke contoh-contoh soalnya aja. Kalian ada perkuliahan lagi nanti ya di sesi berikutnya ya? Kosong sih Bu. Oh kosong, oke. Kita soalnya nanti mau diskusi grup itu nanti agak sedikit panjang, mungkin kita bisa anggarkan sampai dari 9.20 nanti ya, oke. Kita coba dulu untuk bahas-bahas soal dulu. Nah, di case pertama, contohnya gini, sebuah studi yang meneliti dari sebuah studi yang meneliti 104 orang wanita hamil, diketahui bahwa 57 dari mereka itu bisa menebak dengan benar jenis kelamin bayinya gitu. Terus ini sebenarnya mirip yang tadi ya. Jadi ujilah klaim tersebut yang menyatakan bahwa success rate of such guesses, jadi kemungkinan tebakan tersebut benar adalah no different from 50%. Jadi ujilah klaim bahwa tingkat kemungkinan bahwa kita bisa menebak jenis kelamin dengan benar itu tidak sama dengan 50% kayak gitu. Nah, di sini kita klaimnya adalah P tidak sama dengan 0,5 dan H0 kita adalah P sama dengan 0,5. Alfanya di sini disebutkan significance level itu adalah alfa 0,05. Berarti P cap kita adalah ini kita masukin aja langsung ya. Jadi kan ini udah ngitung H0, udah alfa udah. Terus habis itu ngitung T-nya, tes statistiknya, terus dihitung. Ini proporsinya, terus hitung tes statistiknya. Diperoleh P cap dikurangi P sama dengan 57 dibagi 104 dikurangi 0,5. Dapatlah 0,98 nih. Ini tes statistik. Nah, terus tadi cara kita untuk menentukan keputusan adalah ada dua tadi. Apa aja tadi Hadian? Coba saya tanya sama Hadian. Hadian masih adakah? Ya, Hadian. Ini tadi kan kita ini kan kita mau ngerjain soal nomor 1 nih. Kita udah dapat tes statistiknya 0,98. Langkah berikutnya ngapain nih Hadian agar kita bisa mengambil keputusan? Bisa p-value atau ada 3 metode itu ya. Nah, ya. Pakailah salah satunya. Misalnya Hadian mau pakai cara yang mana? Yang kedua itu apa tadi? Tradisional critical value itu ya. Bandingin tes statistiknya sama critical value. Ya. Soalnya agak putus-putus ya, saya kurang dengar sebenarnya, tapi sebenarnya jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, itu tes statistik kita tadi kan 0,98 kan ya. Nah, terus karena
Terus kita hitung dulu nih, peluang Z kecil dari 0,98, dapatnya 0,8364569. Two-tailed, dia two-tailed ya. Two-tailed itu p-value is twice the area of the right test of statistic. Jadi, gini, karena dia two-tailed, kita lihat dulu nih, tes statistik kita kan 0,98. Kira-kira dia di sebelah kiri apa sebelah kanan dari center? Makanan, Bu. Ya, sebelah kanan. Ini ya. Benar. Jadi di sini tes statistiknya. Berarti p-value kita adalah twice di area dari ini. Kita cari peluang Z besar dari 0,98. Dapatnya ini 0,1635431. Ini kita kali 2. Dikali 2 dapatlah 0,3270861. Nah, setelah itu compare dia dengan nilai alfa. 0,372 sama 0,05 kan besaran 0,372 ya. Oke, berarti kita putusannya adalah fail to reject H0. Tidak bisa menolak H0. Kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menolak klaim bahwa 50% wanita mampu menebak dengan benar jenis kelamin bayinya. Kayak gitu. Ini contoh untuk yang fail to reject H0. Ada pertanyaan untuk contoh pertama? Tidak? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua, ini kita mau melakukan uji terhadap rata-rata. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang di soal yang minggu lalu ya, yang tentang berat badan penumpang kapal. Jadi kita mau menguji klaim bahwa, klaim yang mau kita uji, bahwa berat rata-ratanya itu besar dari 1,663. Nah, dari sini kita buat hipotesis satunya, mu besar dari 166,3. H0-nya sama dengan, kita tinggal ganti tanda besar dari dengan tanda sama dengan, mu sama dengan 166,3. Terus hitunglah nilai tes statistiknya. Tadi untuk nilai tes statistik itu ada di sini ya, rumusnya di slide 7. Yang ini. Nah, ini. Jadi X bar dikurangi 172,55 dikurangi 166,3 dibagi 26 dibagi akar 40 dapat 1,52. Karena dia pakai tanda besar dari, maka jenis tes kita adalah right tail. Berarti nanti area tolak H0-nya ada di sebelah kanan. Nah, yang penting kita perlu cari adalah berapa peluang Z besar dari 1,52. Nah, di sini saya dapat, saya pakai area ini 1 kurang P6 1,52, dapatlah 0,064 sekian-sekian, atau saya bulatkan ke 0,0643. Ini adalah p-value. Nah, ini saya bandingkan dengan apa nih, agar saya tahu saya harus tolak atau tidak menolak. Saya mau tanya sama Rizky, Mufida. Iya, Bu. Ya. Dibandingkan dengan alfa ya, Bu? Iya. Benar. Berarti kira-kira tolak atau enggak nih? Alfanya itu kan 0,05. Itunya 0,06, berarti dia ada di luarnya ya, Bu. Berarti ditolak. Tidak masuk. Fail to reject. Iya, fail to reject. Bukan ditolak ya, tapi fail to Iya. reject. Ini ya, karena dia p-value besar dari alfa kan ya. Sementara kriteria untuk menolak adalah ketika p-value kecil sama dengan alfa. Berhubung dia besar dari alfa, berarti kita fail to reject. Kita tidak bisa menolak gitu. Jadi kita fail to reject. Kalaupun pakai traditional method, kita juga bisa bandingkan nih critical value-nya. Tadi ingat kalau alfanya 0,05, berarti critical value-nya berapa tadi? Ayo, berapa tadi yang hitung? Yovandi tadi atau Fendi tadi yang hitung ya? 1,645.
1,645. Tes statistiknya 1,52. Berarti kan kurang lebih di sini lah ya. Pokoknya di sebelah kiri ini 1,6, 1,52. Nah, dari sini juga kelihatan kan bahwa si 1,52 ini jatuh dalam area yang fail to reject Hanol. Kayak gitu. Jadi keputusannya adalah fail to reject Hanol. Paham ya? Ini ada di sini sebenarnya penjelasannya. Ini kalau pakai confidence interval method sama juga sih hasilnya nanti. Kalau kita bikin intervalnya, terus habis itu kita lihat apakah masuk ke dalam ini. Nanti hasilnya juga akan sama. Contoh berikutnya nih, ini untuk kalau kita mau ini jika oke. Ini sebenarnya sama kayak tadi, cuman yang ini standar deviasi populasinya tidak diketahui. Jadi kita pakai S di sini. Pakai S dan tes statistiknya adalah T. Jadi ini masih sama ya konsepnya dengan yang di confidence interval kemarin. Jadi kita nyari T-nya juga masih sama, cuman ketika mencari p-value-nya, kalian menggunakan tabel yang berbeda, pakailah tabel T, atau kalau mau pakai R, ini ada skripnya kayak gini, PT dalam kurung 1,501, 39. 39 ini apa? Ada yang tahu? Di 39 itu adalah DF. DF itu apa? Masih ingat nggak? Coba saya tanya sama Mahayu. Mahayu Dwi. Mahayu masih ingat DF? Mahayu sepertinya yang terkendala tadi, Bu. Oh, kendala, oke. Kalau gitu Aklis. DF apa itu Aklis? Nilai DF. Iya, Bu, bentar. DF itu, apa ya? Bentar, Bu. Calling friend dulu, Bu. Oh, itu, Bu. Degree of freedom. Betul. Tapi dapat dari mana DF itu? Cara menentukan DF itu gimana? Itu. DF, N dikurangi 1. Ya, N kurangi 1. Di sini karena N saya 40, sampel saya adalah 40, maka degree of freedom saya 39. Jadi dimasukin ke rumus untuk mencari nilai probability dengan tabel T. Kalau kalian buka tabel T itu juga sama ya, nanti tinggal dicari yang degree of freedom-nya 39, terus untuk yang alfanya 0,05. Nah, terus karena ini lower tail false, saya dapat nilainya 0,07070451. Nah, karena p-value-nya besar dari alpha, maka saya fail to reject Hanol. Atau kalau kalian mau pakai traditional method, ini juga sama ya. Nanti dapat nilainya 1,68475, compare dengan T-nya tadi 1,501 QT. Oke, kalau alfanya 0,05, maka critical value-nya 1,684875. Tes statistik saya adalah 1,501, maka dia juga masuk ke dalam wilayah yang fail to reject. Jadi ada ilustrasinya. Critical value-nya di sini, terus tes statistik saya di sebelah sini. Karena dia masuk di wilayah yang tidak kritis, maka dia fail to reject. Kayak gitu. Itu saja. Ini ada contoh yang keempat tentang variance, tapi kurang lebih sama sih. Intinya juga kayak tadi juga, susun hipotesisnya apa, habis itu hitung tes statistiknya, kemudian tentukan critical region-nya sama tes statistiknya, dan kalian bandingkanlah untuk menentukan apakah kalian reject Hanol atau enggak. Gitu aja. Habis nih materi kita. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jangan tepuk tangan dulu, masih ada Salwa habis ini. Masih ada group discussion. Ini nih, masih ada. Ini materinya habis, ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya bertanya nih. Ini ada beberapa pertanyaan untuk review aja. Karena saya yakin nih pasti pada berkabut semua nggak sih pikirannya gitu. Ketika melihat apaan nih, banyak banget yang baru-baru. Ini kalimatnya ada tes critical value, tes statistik. Terus pasti pas dengerin tuh kayak, oh iya, ngangguk-ngangguk. Bisa lupa lagi tadi apa ya tadi gitu. Nah, mending kita mau review dulu nih. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ya. Saya akan coba review dulu sebentar, kurang lebih 5 menit. Habis itu, kita akan masuk ke group discussion yang kayak biasa.
Nanti kalian akan dibagi ke dalam Zoom breakout room secara random. Oke, saya bertanya ya, ini karena nggak ada yang bertanya, tapi in case kalian punya pertanyaan nanti boleh di-interrupt ya. Yang pertama, hipotesis itu apa? Saya mau tanya sama Bimantika Bintang. Sama Bintang. Hipotesis itu tadi kayak penjelasan dari klaim, suatu klaim. Jadi data dari klaimnya itu. Ya, hipotesis itu klaim yang akan kita buktikan, yang ada 0H1 gitu. Terus jelaskan 2 jenis hipotesis yang diperlukan dalam uji hipotesis. Sofa. Sofa ada nggak? Sofanya nggak ada? Oke, Cynthia. Iya, Bu. Nomor 2 apa, Cynthia? 2 jenis hipotesis yang diperlukan dalam uji hipotesis. Yang ini bukan, Bu. H0 sama H1. Ya, betul. Iya, bukan, Bu. Kalau bedanya apa antara H0 sama H1? Beda dari segi simbol. Kalau H0 itu dia pakai equal sama dengan, kalau yang H1 kayak kurang dari atau tidak sama dengan gitu-gitu, Bu. Iya, betul. Oke. Berikutnya, apa itu significance level? Saya mau tanya sama Aunur Rafiq. Aunur Rafiq ada nggak? Oh, ada nih. Sebentar Bu. Significance level apa? Significance level itu yang probabilitas bahwa uji statistik akan jatuh ke critical region ketika benar itu ya Bu? Ketika benar Nah, gitu. itu p-value. Significance level. Oh, itu ya Bu, peluang error yang kita tolerir. Ya, benar. Itu alpha. Alpha. Ya, oke. Oke, good job. Makasih. Berikutnya, ini sebenarnya bukan 3 jenis uji hipotesis ya. Jadi 3 metode untuk mengambil keputusan dalam uji hipotesis. Saya mau tanya sama Wahyu. Wahyu Hidayat. Ya Bu, itu Bu yang p-value, terus critical value sama confidence interval. Ya, benar. Berikutnya, apa itu tes statistik? Saya mau tanya sama Salwa. Salwa bisa lah nih ya, gampang buat Salwa nih. Statistik itu untuk ini Bu, untuk melihat H0-nya ditolak atau enggak, itu bisa ada 3 cara, bisa 3 ya, dengan proporsi variance atau mean. Sebenarnya gampangnya, tes statistik itu adalah angka yang nanti akan kita compare sama nilai critical value. Jadi angka yang kita hitung berdasarkan data sampel, nanti kita akan compare dia dengan critical value untuk menentukan apakah kita tolak atau enggak, kayak gitu. Jadi gampangnya gini kali ya, ini ada alpha. Alpha itu pasangannya adalah critical value. Terus ada lagi yang namanya tes statistik. Tes statistik itu pasangannya adalah p-value. Kayak gini. Iya, saya bikin tabel kayak gini. Jadi alpha sama p-value ini dua-duanya sama-sama probability. Critical value sama tes statistik dua-duanya sama-sama angka biasa gitu, angka yang akan dihitung berapa peluangnya, kayak gitu. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau alpha itu pasangannya critical value. Kalau p-value pasangannya tes statistik.
Kalau kita punya critical value, kita bisa menentukan alpha. Atau sebaliknya juga bisa. Kita tahu alfanya berapa, hitung berapa critical value-nya. Atau kalau kita punya sebaliknya, kalau kita punya tes statistik, kita juga bisa menghitung p-value-nya. Bisa dibayangkan nggak maksudnya gimana? Mungkin gini, kalau saya gambarkan, ini merah, ini daerah alfa misalnya. Alfa di sini yang ini adalah critical value. Critical value. Terus tes statistik, saya jadiin hijau aja deh, hijau. Nah, tes statistik itu bisa kalian bayangkan mungkin angka yang tadi kita hitung ya dari data sampel. Ini tes statistik. Peluang dari tes statistik itu adalah p-value, itu bedanya. Jadi peluang dari critical value itu adalah alpha. Kalau kalian tahu alpha, kalian bisa menghitung kebalikannya, bisa menghitung critical value. Kemudian peluang dari tes statistik itu adalah p-value. Dan sebaliknya, kalau kalian tahu p-value, kalian juga bisa ngitung ke belakang, ngitung kebalikannya untuk mendapatkan tes statistik. Paham ya bedanya? Akan 4 terminologi ini, alpha, critical value, p-value, dan tes statistik. Ada yang bingung nggak? Paham ya? Oke. Lanjut, apa itu p-value dan how do we obtain it? Jody, ini barusan dibahas nih ya, jadi kalau misalnya nggak paham, kebangetan deh Jody. Ayo Jody. Iya Bu, p-value itu peluang dari tes statistiknya Bu. Jadi kita dapat dari tes statistik, benar. Berikutnya itu critical value. Saya mau tanya sama Horas. Ya Bu. Critical value itu apa ya Horas? Yang kita cari dari alfanya tadi Bu. Oke. Misalnya yang tadi 0,05, 1,6 sekian Bu. Ya, oke. Benar. Makasih Horas. Ya Bu. Nah, Bu, karena ini waktunya udah habis ya, jadi kita langsung saja ke group discussion. Terima kasih tadi buat orang-orang yang udah volunteer. Nggak volunteer sebenarnya, saya paksa untuk menjawab. Makasih. Saya bisa menilai bahwa kalian sudah lumayan tercerahkan, ada sedikit yang kalian pahami dari sini. Sekarang mari kita praktek aja dengan group discussion seperti biasa. Saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 soal. Jadi nanti kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok secara random. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1, exercise 1. Yang C diabaikan aja, yang ini nggak usah. Jadi cukup dengan p-value method dan traditional method aja. Yang kedua, tim 2 itu ngerjain yang nomor 2. Yang ininya juga nggak usah dikerjain, karena waktunya nggak cukup ya. Tim 3 ngerjain nomor 3, dan tim 4 ngerjain nomor 4. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, karena ini lumayan panjang. Saya akan share link Jamboard-nya seperti biasa. Tapi instruksinya kurang lebih sama dengan yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Paham semuanya? Bisa ya? Ini kayak diam, ini kayak nggak bisa. Sebenarnya nggak yakin, tapi kayak udahlah, gimana lagi gitu kan, yang nggak bisa nolak. Ini link Jamboard-nya sudah saya share di chat. Oke, bisa ya. Saya bagi ya ke dalam tim ya. Ya Bu. Pokoknya ada satu yang jawab siap. Oke, cukup. Oke, saya akan stop share dulu. Soalnya sudah ada di slide kalian masing-masing ya. Jadi saya akan stop share dan saya akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Waktunya kurang lebih 20 menit. Oke, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Banyak banget tuh ya. Iya. Oh, ini di record ini. Parah sih. Oh iya, aku benar. Sempat
tadi sepertinya tadi tim 4 ingin bertanya sesuatu ya, tapi sebelum sempat ke sana tadi Zoom saya error, jadi belum bisa. Mungkin kita langsung saja ya. Ini sepertinya sudah sebenarnya udah lebih dari setengah jam ya kalian mengerjakan ya. Hopefully ada yang udah selesai. Udah selesai belum? Ada yang belum selesai? Belum. Ya udah. Yang dua belum sih. Ya udah nggak apa-apa, disampaikan saja sedatatnya kalian. Nanti bagi yang belum nanti bisa dilanjutin lagi sebagai tugas kelompok aja. Nanti lanjutin aja kerjain di sana. Nanti infokan lewat WhatsApp grup. Oke, kita langsung aja ke tim pertama. Bentar, saya akan share dulu. Ini tim pertama. Zoom in. Gedean, kita aja deh. Oke, untuk tim pertama kita punya Cynthia, Fendi, Giovanni, Hadian, Jody, Nanda, sama Salwa ya. Ada yang mau, siapa nih yang mau jadi jubir? Izin. Ya, silahkan. Nomor 1, berikut tinggi dari beberapa siswa di sampel secara random seperti itu. Kemudian dengan menggunakan signifikan level 0,01, uji klaim bahwa siswa kelas memiliki tinggi dengan standar deviasi kurang dari 7,5. Berarti Tulis nih, Hanal itu Hasan. berarti diketahui N-nya itu sejumlah 16, kemudian X-bar-nya itu setelah dihitung 167,25, kemudian S-nya itu S-nya 50, S kuadratnya 51, kemudian sigma, kemudian alfanya 0,01 dengan critical value-nya itu 5,229, kemudian H0 dengan sigma sama dengan 7,5, kemudian H1 sigma kurang dari 7,5. Kemudian yang pertama menghitung tes statistik dari standar deviasi X kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Hasilnya setelah dihitung 13,6. Kemudian dengan menggunakan traditional method, karena X kuadratnya itu 13,6, sedangkan critical value-nya 5,229, berarti itu berada di area fail to reject, sehingga hasilnya itu fail to reject. Kemudian jika menggunakan p-value itu, karena alfanya 0,01, kemudian p-value-nya itu 7,5, jadi hasilnya juga fail to reject H0. Fail to reject. Kuadratnya tadi 51. Ini tadi dihitung sendiri ya S kuadratnya ya. Di sini soalnya enggak. Iya, Bu. Di sini informasinya enggak ada soalnya di sini. Mungkin nanti bisa ditambahin. Oke, tradisional method. Oke. Yang lain ada yang berpendapat berbeda? Significance level. P-value metodnya, tunggu sebentar. Tes statistiknya ini 13,6. Critical value-nya 5,229. Tadi untuk yang p-value dapatnya berapa? Bisa ditulis juga nggak p-value dapatnya berapa di sini? Tadi kan yang p-value method juga kan ya? P-value dapat berapa? Sebenarnya untuk yang p-value belum tahu, Bu. Kalau tidak salah yang 7,5 itu, Bu. Kalau tidak salah, p-value-nya itu kan adalah peluang dari yang tes statistiknya kan? Kan udah dapat nih tes statistiknya 13,6. Berarti tinggal dicari peluang untuk chi-square. Peluang chi-square kecil dari 13,6 dengan degree of freedom-nya 15. Coba dicari. Oh, berarti sekitar
Ini lengkapi ya. Sambil kita ke tim sebelah dulu. Berarti ini lengkapi untuk yang p-value. Saya kasih komentar di sini. Lengkapi yang p-value-nya. Jadi ini udah dapat tes statistik nih. Langkah selanjutnya tinggal cari aja peluang dari chi-square kecil dari 13,6. DF-nya berapa? Berapa, Fendi, DF-nya? Tim 1? 15, Bu. 15. Nah, dicari ya. Nanti dilengkapi di sini. Baik, Bu. Oke, thank you. Good job, tim 1. Ini tujuan saya minta tolong kalian untuk melengkapi adalah nanti ini bisa kalian pakai untuk bahan belajar ya menjelang ujian nanti akan saya share juga dalam bentuk PDF jadi kalian bisa lihat lagi nanti apa yang udah pernah dibahas dulu walaupun ada recording tapi ini akan lebih membantu juga. Lanjut ke tim 2. Mari kita lihat kita punya siapa di tim 2. Ada Bimantika Bintang dan Dipandu Hilbrary Horas, Panji, Patricia Johan, sama Tio Budi Santoso. Biasanya kalau tim yang ada Tio, biasanya Tio nih yang ngomong. Tapi mungkin mau berbagi dengan yang lain. Siapa nih? Tim 2 nih. Saya boleh, Bu. Soalnya ini ada pembetulan tadi sama saya nggak ngerti kelompok itu, Bu. Tanpa pengetahuan kelompok. Ya, Bu. Di soal 2 ini itu mencari terkait ini ya, Bu, rata-ratanya. Nah, berarti ini karena kita pakai sampel itu kita nggak pakai Z tapi pakainya T. Nah, rumusnya sama tapi tinggal kita ganti hurufnya doang. Nah, diketahui di sini N-nya itu 106 sampelnya, X-bar-nya itu ada 98,2 Fahrenheit. Nah, terus standar deviasinya itu karena sampel pakai S jadi 0,62 Fahrenheit, terus alfanya 0,05, terus standard of degree of freedom-nya itu 105. Nah, kalau untuk H0 dan H1 itu karena rata-rata ini rata-rata berarti harusnya X bar ya, bukan mu ya. Atau gimana, Bu? Benar ya? Oh, betul mu. Oh ya. Itu 98,6 kalau H1-nya itu tidak sama dengan 98,6. Nah, rumusnya kayak gini, T sama dengan X bar min mu per S per akar kuadrat dari N. Nah, ketemunya nanti T-nya adalah min 6,54. Lalu untuk p-value-nya itu kita menemukannya 1. Nah, ini kita pakai ini ya, Excel ya. Nah, ini untuk info teman-teman aja kan besok kita nggak pakai ini ya, nggak pakai RStudio. Nah, itu kita pakainya Excel. Jadi di Excel juga bisa ada rumusnya nih untuk T distribusi. Ya tinggal rumusnya itu sama dengan T distribusi gitu. Itu sama dengan, udah diumumin ya kalau nggak pakai kalau boleh pakai Excel. Soalnya di ujian itu ada Office, Bu. Ada tertampil Office berarti asumsinya sih boleh, Bu. Tapi nggak tertampil RStudio. Berarti nanti kalian pakai komputer ujiannya disediakan. Iya, Bu, iya. Iya pakai komputer, tapi cuma beberapa aplikasi, Bu. Oke. Nah, ini pakai T distribusi menemukan kita angkanya 1 ya. Nah, karena 1 itu lebih dari alfa maka fail to reject. Nah, untuk yang tradisional method itu kita pakai T apa ya? Kalau yang T distribusi kan itu untuk ini kayaknya kalian ininya nggak diganti deh. Ininya benar nggak nih? Min 1,6595. Ini masih iya, angka. Ini
Ini masih angka dari Z nggak? It, Tadi kan awalnya kalian pakai Z ya kalau nggak salah. ya. Nah, ini udah pakai ini Bu, yang P-distribusi itu Bu. Udah pakai standar degree of freedom juga di ini di Excel. Ini N-nya Atau beda sama kuncinya Bu? 5 min 1,594. Oke. Sebentar. Oke. Terus tadi udah dapat ini, udah dapat grid ini, apa namanya istilahnya? Tio, yang 1,6595 ini disebut apa? Apa ya? Disebut apa teman-teman? Kelompok 2 disebut pangkalnya C. critical value. Critical value. Mantap. Ya, disebut critical value dengan redistribusi ya, Bu. Kalau 6,54 ini disebut apa? Ini kayaknya salah hitung ya. Oh, salah hitung. Karena saya dapetnya 6,64 nih. 6,64. Tapi ininya benar ya Bu, angka-angka yang sebelah kirinya itu Bu, yang 98,2 biar. Ini benar, pas ngitungnya aja salah. Anggap jadi nih 6,64. Berarti ini apa nih? 6,64. Nah, itu karena kirinya dari critical value, maka fail to reject Bu. Iya kan ya Bu ya? Sebentar saya tanya dulu, ini apa disebut apa? Kalau min, iya. Ini apa nih? Itu berarti masuk ke yang alfanya ya Bu, yang errornya ya Bu. Enggak, ini disebut apa? Min 6,64 ini istilahnya apa? Min 6,64. Istilahnya adalah apa tuh? Tes statistik, betul. Nah, tes statistiknya jatuh di dalam daerah tolak Hanol nggak nih? Daerahnya bukannya sampai ini kok kenapa cuma sampai sini? Sampai sini harusnya. Dia masuk ke dalam wilayah tolak Hanol nggak? Iya Bu, masuk Bu. Berarti ditolak harusnya Bu. Ya, diperbaiki ya. Siap. Kalau p-value-nya benar nggak Bu? P-value-nya 1. P-value-nya 1. Mana nih? Oh ini, P-value-nya 1. Coba sih. Saya sebenarnya juga belum ngitung sih untuk yang ini. Bareng. Berapa tadi critical value-nya? Tes statistiknya min 6,64. DF 105. Harusnya 0,0000 harusnya nih, nggak nyampe 1 harusnya. Gini, sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh p-value-nya 1. P-value itu dia probability. Oh, iya. Belum di 1 min ya? P itu kepanjangannya probability. Jadi value itu probability value. Nggak mungkin probability-nya 1. Apalagi dia udah di sebelah sini banget nih, kecil banget nih. Dia harusnya dia pasti kecil dari alpha. Ini kan wilayah alpha nih. Ini adalah 5%, 0,05. Udah lebih ke kiri nih. Dia semakin ke kiri. Harusnya dia lebih kecil dari 0,05 nih. Nggak mungkin 1 dia. Dari 10 pangkat sekian-sekian mungkin di sini nih. Coba dicek lagi hitung-hitungannya. Ya Bu, siap Bu. Oke, diperbaiki dulu ya, dirapihkan agar nanti kalian pada belajar. Malunya. Semangat tim 2. Makasih Tio sebagai jubir. Langganan jubir ya, tiap minggu selalu Tio deh kayaknya. Atau dikorbankan atau karena tidak ada pilihan lain. Nggak tahu. Kembali Bu, benar Bu. Ya, oke, good job Tio dan tim 2. Lanjut ke tim 3. Mari saya lihat dulu nama-nama orangnya. Ada Aklis, Aulia Rizky, Aunur, Nur Arifah, Nur Wahyu, Rifki Miftah, dan Rizky Mufida. Siapa yang mau jadi jubir? Ini para Nur berkumpul di tim 3 nih. Ada Aunur, ada Nur Arifah, Nur Wahyu.
Siapa yang mau jadi jubir? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, nomor 3 itu kan, Bisa hidupin video? sebentar, Bu. Nah, yang nomor 3 ini kan disuruh lakukan pengujian dengan memilih salah satu dari 3 metode yang dipelajari sebelumnya. Nah, kami itu memilih yang tradisional, Bu. Di mana itu membandingkan tes statistik dengan critical value-nya. Jadi yang dari pernyataan itu didapatkan bahwa H0-nya itu P sama dengan 0,08. Nah, H1-nya itu P-nya itu lebih besar dari 0,08. Terus alfanya itu 5%, itu di data soal kan udah ada. Nah, terus dari alfa yang 5% itu kita cari critical value-nya. Nah, ditemukan itu critical value-nya 1,645. Nah, terus dari proportion itu kita cari proporsinya yang pakai rumus Z itu. P cap dikurangi P per akar dari P kali Q per N. Nah, P cap-nya itu 9%. Diperoleh dari 9/100 itu. Dikurangin 8%-nya per akar dari 8 dikali 92%. 92% itu dari 100 dikurangi 8%. Nah, itu Oh ya, oke. jadi kan Z-nya itu ketemunya 0,3686. Seperti di gambar ini kan dijelaskan bahwa ini tuh pakainya yang right tail itu, Bu. Nah, terus? Screen-nya hilang, Bu. Oh, sorry. Tadi saya lagi ngecek yang lain tadi. Oke, sorry. Nah, itu kan berarti yang 0,3686-nya itu tidak termasuk critical region kan, Bu. Jadi kesimpulannya itu fail to reject. Fail to reject 0,05. Oke. Iya. Di sini 1,645, p-value-nya tadi adalah 0,386 sini. Oke, benar. Ya. Oke, good job. Tim 3 dan Aulia. Baik, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke tim 4. Terakhir. Tim 4, siapa yang mau jadi jubir? Ada Disa, Mahayu, Miftahul Falah, Renaldi, Syofa, Cindy, dan Tarisha. Bareng-bareng katanya, Bu. Kenapa? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Aduh. Selesai belum nih? Dicoba ya, Bu. Ya, ini belum ada yang dihitung nih. Tadi kayaknya waktu saya intipin kayak udah panjang deh itu, hitung-hitungannya. Itu, Bu, yang 4 itu. Itu jawabannya. Jadi kan tadi dari yang diketahui, gimana, Bu? Jabarkan dulu H0-nya apa, H1-nya apa. Oh iya, tadi malah dihapus. Bentar, Bu. Mas Falah, boleh tolong? Halo? Iya, Bu. Saya sebutin aja kali ya, Bu. Ditulis dong. Sambil diketik nih, kan ada timnya tuh. Mungkin Sofa ngomong, terus siapa temennya yang sebelah. Tolong, Falah. Renaldi, ayo. Iya banyak nih, ayo bantu Sofa. H0 sama dengan H0 Neo sama dengan 150.000 ya, Bu. Ini yang ditanya apa nih? Yang disuruh untuk dites. Coba dibaca soalnya. Varian, Bu. Nah, iya. 25. Ya, Bu.
Nah, yang ditanyakan varian. Berarti H0-nya apa nih? H0-nya Iya. itu Sorry. Sebentar ya. H0-nya sama dengan 150.000. H0-nya 25.000, Bu, sama dengan 25.000. H0-nya sigma 25.000. Bentar, balik dulu. Ini kita sebenarnya udah lewat dari setengah jam ya. Saya sebenarnya mau ada jadwal yang lain. Bentar. Ya, H0-nya adalah sigma sama dengan 25.000. Berarti H1-nya ketik dong. Ini ada yang mau ngetik nih. Ini saya ketikin deh yang ini. Ini sigmanya, sigma sama dengan 25.000. H1 sigma tidak sama dengan 25.000. Oke, terus habis itu kalian hitung p-value-nya ya, atau tes statistiknya. Hitung tes statistiknya dulu. Di sini kan alfanya nggak disebutin ya. Boleh pakai alfa yang kalian mau. Mau pakai alfa berapa? Ini ada yang mau ngetik nggak? Satu orang ngetik. Mbak, saya minta siapa lah ya yang ngetik ya. Renaldi mungkin mau bantu ngetik. Enggak, Bu. Saya mau bantu ngomong saja. Ini saya harus ngajar lagi nih sebenarnya. Mungkin nanti bisa kalian lanjutin aja ya. Untuk yang ini. Baik, Bu. Ini berhubung saya seharusnya udah ngajar kelas sebelah nih harusnya. Jadi mungkin saya akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti tim 4 tolong dilengkapi lagi. Nanti beritahu lewat WhatsApp ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Baik, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini soalnya kayak kelas sebelah udah mau mulai masuk-masuk juga nih kayaknya. Udah dulu ya, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ayo. Mana? Ke S9.